Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Claudia Halel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan Emmanuel Macron. Emmanuel Macron adalah Presiden Prancis yang menjabat sejak tahun 2017 hingga saat ini. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, atau biasa dipanggil Emmanuel Macron, lahir di Amiens, Prancis pada tanggal 21 Desember 1977. Ia bersekolah di beberapa sekolah bergengsi di Prancis. Emmanuel Macron bersekolah di Laïci-la-Providence di tanah kelahirannya yang didirikan oleh Yesus. Lalu Emmanuel Macron menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya di sekolah bergengsi yaitu Laïci-la-4 Paris. Ia melanjutkan untuk belajar filsafat di Universitas Nanterre. Setelah lulus, ia menikahi seorang wanita yang bernama Brigitte Maria Claude Macron yang merupakan gurunya di sekolah menengah pertama. Brigitte Maria Claude Macron menikah dengan Emmanuel Macron setelah setahun bercerai dengan suaminya, dan dari pernikahannya ia memiliki 3 orang anak, di mana anak pertamanya merupakan teman sekelas Macron. Saat itu Brigitte berusia 54 tahun dan Macron 29 tahun. Mereka menikah di balai kota di tepi pantai Litave, tempat yang sama ketika Brigitte menikah dengan suaminya dulu pada tahun 1974. Setelah itu, Emmanuel Macron mulai bekerja di Kementerian Keuangan Prancis. Pada tahun 2007, Emmanuel Macron diajak bergabung ke Komisi Pertumbuhan Ekonomi Prancis dan menjabat sebagai Wakil Pelopor Umum. Setelah setahun menjabat, Emmanuel Macron memutuskan untuk meninggalkan posisi tersebut, lalu memulai menjelajahi dunia perbankan investasi di Rothschild. Karir Emmanuel Macron dalam bidang perbankan sukses, lalu diangkat menjadi staf Presiden François Hollande pada tahun 2012. Ia mengawali karir politiknya pada tahun 2014 sebagai Menteri Ekonomi, Industri, dan Data Digital Prancis pada Kabinet Kerja Manuel Valls. Saat menjadi menteri, Emmanuel Macron membuat sebuah peraturan yang disebut Macron Law yang berisikan pemangkasan terhadap kurang lebih 200 peraturan yang menghambat perekonomian Prancis. Di tahun yang sama, Emmanuel Macron memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan, dan pada November 2016 ia mengumumkan bahwa ia menjadi calon presiden Prancis. Dengan persiapan kurang dari 1 tahun sebelum pemilihan presiden Prancis 2017, Emmanuel Macron terpilih menjadi presiden Prancis dengan memperoleh 65,1% suara, mengalahkan lawannya yang hanya memperoleh suara 39,9%. Emmanuel Macron telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode dari tahun 2017 sampai sekarang. Gaya kepemimpinan Emmanuel Macron. Yang pertama, gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan ini dibuktikan Emmanuel Macron dalam planning ambisiusnya di berbagai hal saat menjadi presiden Prancis, yaitu yang pertama, Emmanuel Macron merencanakan membebaskan pajak perumahan untuk 80% tempat tinggal di Prancis. Rencana ini diperkirakan dapat bermanfaat untuk 18 juta rumah tangga di Prancis. Kedua, Emmanuel Macron mengeluarkan reformasi kode perburuhan yang menaruh kendali lebih luas bagi perusahaan beserta menggunakan anggotanya untuk melakukan perundingan kegiatan ketika kerja.
kebijakan gaji dan syarat kerja. Ketiga, memberikan kewenangan pada kota tentang peraturan ketika ekstrakurikuler sekolah menaruh swatantra lebih pada forum dalam perekrutan pengajar. Keempat, Emmanuel Macron merencanakan untuk membentuk kembali polisi setempat dengan memperkerjakan 10.000 orang sebagai penjaga keamanan dan memberikan izin kepada polisi untuk mendeteksi pelanggaran tertentu secara langsung. Selain itu, ia akan menambah jumlah kamera CCTV di trotoar agar meningkatnya keamanan wilayah. Gaya kepemimpinan Emmanuel Macron yang kedua yaitu autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis Emmanuel Macron dibuktikan dalam tindakannya dalam mengambil keputusan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021 lalu. Ia memutuskan untuk tidak memberlakukan kebijakan lockdown dengan alasan apabila lockdown terus dilakukan dapat memicu bagi kesejahteraan ekonomi Prancis dan kesehatan mental masyarakatnya. Keputusan ini ia ambil sesudah Emmanuel Macron meninjau tentang penyebaran pandemi melalui berbagai literatur ilmiah yang telah ia baca dan ia pelajari sendiri. Yang terakhir, Emmanuel Macron menggunakan gaya kepemimpinan karismatik. Emmanuel Macron memiliki daya tarik tersendiri, pesona dan energi positif yang ada di dalam dirinya yang membuat masyarakat Prancis kagum kepadanya. Emmanuel Macron dapat menjadikan para pemilihnya untuk percaya bahwa dirinya adalah sosok pemimpin yang dapat menjalankan reformasi secara serius dan memajukan Prancis. Sejak awal terpilihnya Emmanuel Macron, ia telah mempertunjukkan impresi sebagai pemimpin yang memfokuskan kepada modernisasi dan representasi dari dunia baru melalui jiwa positifnya yang mampu memikat hati rakyat Prancis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.